Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix Putra Mahendra dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 174301003. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan bagaimana pengisian formulir 1721A1 atau studi kasus dari CV Mintal Mintul dengan karyawan Pak Erwan Sutejo. Nah, CV Mintal Mintul sendiri berdiri sejak tahun 2020 dan sudah memiliki NPWP dengan nomor 01111120544000. Nah, CV Mintal Mintul sendiri memiliki 50 karyawan tetap. Nah, di studi kasus ini yaitu Bapak Evan Sutejo. Nah, Bapak Evan Sutejo sendiri bekerja di CV Mintal Mintul sejak tahun 2020, sejak berdirinya perusahaan. Nah, Pak Evan Sutejo ini mendapatkan gaji sebesar Rp6.850.000 per bulan. Serta beliau mendapat beberapa tunjangan diantaranya yaitu tunjangan jabatan sebesar Rp300.000, tunjangan makanan sebesar Rp150.000, tunjangan pendidikan anak sebesar Rp75.000, serta tunjangan kesehatan sebesar Rp50.000. Nah, beliau juga harus membayar premi jaminan kecelakaan kerja dan premi kematian sebesar 1,1% dan 1,7%. Bapak Ervan Sutejo sendiri telah memiliki istri dan Bapak Ervan Tejo sendiri juga tinggal bersama ibu kandung dan bapak kandung yang ikut bersama Bapak Evan Sutejo. Bapak Ervan sendiri memiliki NPWP pribadi dengan nomor 041111143300. Pada setiap awal bulan, rekening Bapak Ervan dipotong setiap bulannya sekitar 1,2% untuk membayar iuran pensiun serta iuran tunjangan hari tua sebesar 1,1%. Nah, dalam kasus tersebut diketahui bahwa gaji Bapak Ervan per bulannya yaitu Rp6.850.000. Tunjangan jabatan sebesar Rp300.000. Tunjangan makanan sebesar Rp150.000. Tunjangan pendidikan anak sebesar Rp75.000. Tunjangan kesehatan sebesar Rp50.000. Premi jaminan kecelakaan kerja 1,1%. Premi kematian sebesar 1,7%. Iuran pensiun sebesar 1,2%. Terakhir yaitu iuran tunjangan hari tua sebesar 1,1%. Nah, tadi kan sudah tahu kan apa yang diketahui. Nah, jangan lupa sebelum mengisi formulir 1721A1 milik Pak Ervan Sutejo ini, nah harus diperhatikan nomor NPWP. Nah, tadi kan beliau dijelaskan di dalam studi kasus sudah memiliki nomor NPWP. Nah, itu dimasukkan, jangan lupa. Nah, terus pastikan dia kan sudah berkeluarga, pasti memiliki nomor induk keluarga. Nah, itu juga jangan lupa dimasukkan. Nah, tadi kan namanya Pak Ervan Sutejo, ditulis di sini namanya Pak Ervan Sutejo. Alamatnya sesuai dengan alamat rumah Bapak Ervan Sutejo. Nah, di sini saya mengambil contoh Semolowaru 30A ya. Nah, jangan lupa juga tadi waktu kita membaca atau mengamati studi kasus, Pak Sutejo itu memiliki tanggungan ya, 3 orang. Nah, 3 orang itu yaitu istrinya dan kedua orang tuanya. Lalu jangan lupa setelah itu kita lanjut ke B, rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Nah, di sini ada kode objek pajak. Kode objek pajak ini diisi terlebih dahulu ya. Ada 2 pilihan, yang 21 strip 100 strip 01 dan 21 strip 100 strip 02. Nah, kalau untuk pegawai swasta
pakai yang 01. Jangan lupa, kalau untuk pegawai negeri pakai yang 02. Lanjut ya, di penghasilan bruto. Nah, tadi kan udah diketahui kan, gaji, pensiunan, atau THT dan JHT Pak Sutejo tadi, Pak Ervan Sutejo. Nah, itu dimasukkan. Ini kan gajinya kan diketahui 6.850.000 ya, dimasukkan ke sini. Lalu tunjangan PPh. Nah, jadi Pak Ervan Sutejo itu mendapatkan tunjangan jabatan sebesar 300.000, dimasukkan ke sini. Lanjut, honorarium dan imbalan lain sejenisnya. Nggak ada ya di sini. Tadi di studi kasus nggak dijelaskan. Nah, kelewatan satu ini. Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, tadi kan diketahui kalau terdapat tunjangan makanan dan tunjangan kesehatan. Nah, yang didapatkan Pak Sutejo itu ditambahkan 150.000 ditambah 50.000 dari tunjangan makanan ditambah tunjangan kesehatan, jadinya 200.000. Jangan lupa ditulis di sini di tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya loh, 200.000. Nah, ini kan tadi dikosongi kan, di studi kasus nggak ada kan yang ini. Lanjut ke premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Nah, untuk menghitung ini caranya yaitu tadi. Tadi kan udah diketahui premi kecelakaan kerja. Nah, Pak Tejo dikenakan premi kecelakaan kerja sebesar 1,1%. Tadi kan udah diketahui ya, diingat-ingat. Lalu premi kematian sebesar 1,7%. Nah, untuk mendapatkan hasil seperti ini, caranya 6.850.000 rupiah atau gaji Pak Ervan Sutejo selama 1 bulan ini ya, dikalikan 1,1%, dikalikan premi kecelakaan kerjanya ini. Hasilnya ini 75.350 rupiah. Nah, untuk mencari berapa sih hasil premi kematian, karena kan Pak Tejo dikenakan 1,7% untuk hasil premi kematiannya. Nah, caranya menghitungnya yaitu 6.850.000 dikalikan 1,7%. Nah, hasilnya ketemunya 116.450 rupiah. Nah, lalu ini di total ya. Di total dari premi kecelakaan kerja, premi kematian di total menjadi 191.800. Baru dimasukkan ke sini ke premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Lanjut ke penerimaan dalam bentuk naturan dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan pasal 21 PPh pasal 21 ini nggak ada di studi kasus tadi, nggak dijelaskan ya. Lanjut ke bonus gratifikasi jasa produk dan THR. Nah, tadi diceritakan di kasusnya nggak ada. Pak Erwan tidak dijelaskan mendapat THR atau enggak. Lanjut. Nah, jumlah penghasilan bruto. Nah, ini didapat dari mana? Jadi untuk mendapatkan hasil seperti ini itu ditambah. Jadi 6.850.000 rupiah gaji Pak Ervan Sutejo ditambah 300.000 rupiah untuk tunjangan PPh-nya, terus ditambah lagi tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya sebesar 200.000 rupiah, dan yang terakhir ditambah premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Hasilnya menjadi 7.541.800. Selanjutnya
kolom pengurangan ya selanjutnya. Nah, setelah mengisi penghasilan bruto, kita lanjut ke pengurangan. Di kolom pengurangan sendiri terdapat biaya jabatan atau biaya pensiunan maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun dikalikan 5%. Nah, di sini tadi kan sudah tahu kan penghasilan brutonya berapa. Nah, di sini loh penghasilan brutonya berapa. Kan udah di total ini tadi. Hasilnya kan 7.541.800. Nah, ini dikalikan 5%. Hasilnya menjadi 377.90 rupiah. Jadi untuk mencari biaya jabatan atau biaya pensiunan itu hasil dari penjumlahan bruto tadi dikalikan 5%. Lanjut ke iuran pensiunan atau iuran THT atau JHT. Nah, untuk ini bagaimana cara menghitungnya? Nah, tadi kan udah tahu ya kan, tadi yang di soal diketahui kalau ada iuran pensiunan, terus ada iuran tunjangan hari tua. Nah, Pak Evan Sutarjo kan dikenakan iuran pensiunan sebesar 1,2% ya. Lalu juga Pak Tejo juga dikenakan iuran tunjangan hari tua sebesar 1,1%. Nah, itu dihitung. Jadi 6 juta, ini gaji Pak Sutarjo tadi 6.850.000 dikalikan 1,2%. Iuran pensiunannya kan 1,2%. Nah, itu dikalikan. Jadi gaji dikalikan iuran pensiunan hasilnya 82.200. Sama halnya dengan iuran tunjangan hari tua. Nah, ingat tadi gajinya Pak Ervan Sutejo 6.850.000 dikalikan iuran tunjangan hari tua sebesar 1,1%. Hasilnya 75.350 rupiah. Nah, lalu ini ditotal dari iuran pensiunan dan iuran tunjangan hari tua tadi ditotal menjadi 157.550 rupiah. Dimasukkan ke sini iuran pensiunan atau iuran THT atau JHT, taruh sini. Nah, yang terakhir jumlah pengurangan, kolom jumlah pengurangan. Nah, jadi 377.90 rupiah ini dari biaya jabatan atau biaya pensiunan yang ini dikurang ditambah. Jadi 377.90 rupiah ditambah 550 rupiah hasilnya 534.640 rupiah. Seperti itu. Jadi ini ditambah hasilnya ini. Nah, kita lanjutkan ke perhitungan PPh pasal 21 ya. Jumlah penghasilan neto. Nah, bagaimana mencari jumlah penghasilan neto? Nah, caranya tadi kan udah diketahui jumlah penghasilan brutonya ya. Penghasilan bruto berapa tadi? 7.541.800 rupiah. Nah, dikurangin sama jumlah pengurangan yaitu 534.640 rupiah. Jadi 7 juta ini dikurangin ini ya. Nah, hasilnya ditaruh di sini, masuk jumlah penghasilan neto. Jadi 7.007.160 rupiah. Ada penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Nah, di sini di studi kasus tidak dijelaskan, jadi dikosongin. Lanjut ke jumlah penghasilan neto untuk
penghitungan PPh pasal 21. Nah, untuk mendapatkan ini ya, jadi caranya itu jumlah penghasilan neto ini 7 juta 7.760 yang ini 7 juta. Nah, dikalikan 12 karena kan 1 tahun 12 bulan ya. Kalikan 12 hasilnya ini 84 juta 85.920 rupiah. Seperti itu. Nah, lanjut ke penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, cara menghitung ini, kolom ini, seperti ini caranya. Nah, 55.400.000 rupiah ditambah 4,5 juta ditambah. Nah, kan tadi kan ingat Pak Ervan Sutejo memiliki tanggungan 3 orang, istri dan kedua orang tuanya. Nah, ditambah berarti 5.400.000 ditambah 4,5 juta ditambah tanggungannya kan 3. Nah, ditambah dalam kurung buka ya. 3 orang tadi ini dikalikan 4,5 juta kurung tutup. Nah, hasilnya ini 72 juta. Dimasukkan ke sini. Lanjut. Untuk mendapatkan cara menghitung penghasilan kena pajak setahun. Nah, caranya itu kayak gini. Dari jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 ini ya, dikurangi PTKP. Jadi ini dikurangin ini jadinya ini 12.085.920 rupiah. Nah, dimasukkan ke sini ya. Lanjut. PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, bagaimana caranya? Jadi kayak gini caranya. Nah, kan ini kan kan selama setahun kan 5% kan ya. Jadi 12.085.920 rupiah ya dikalikan 5%. Nah, karena kan kena pajak 5% ya, itu dikalikan. Hasilnya menjadi 604.269 rupiah. Nah, lanjut ke PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Nah, ini nggak usah diisi, soalnya tadi di studi kasus tidak dijelaskan. Dikosongi. Lalu jangan lupa yang 604.296 turun ke sini. Jadi PPh pasal 21 terutang. Turun ke bawah. Nah, lalu ini 604 ini ya, dengan langsung ditulis lagi di bawahnya. Karena ada perhitungan lain caranya, bukan langsung ini boleh langsung turun ke sini terus ini langsung turun ke sini, jangan. Nah, yang terakhir kan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, cara menghitungnya itu ini 604.269 rupiah ya dibagi 12. Hasilnya itu ini. Kenapa kok pakai 12? Karena kan setahun. Nah, 1 tahun 12 bulan. Jangan lupa. Hasilnya jadi 50.358. Ingat, setahun 12 bulan. 13 bulan bukan setahun. Lalu jangan lupa yang terakhir mengisi identitas pemotong. Nah,
Ini diisi NPWP-nya, jangan lupa ya. Lalu terus namanya tadi, nama CV-nya siapa? Tadi kan studi kasusnya kan CV Mintal Mintul. Ditulis nama CV Mintal Mintul. Nah, terus tanggal dan tanda tangan. Tanggal pengisiannya ini kapan? Jangan tanggal besok atau jangan tanggal kemarin-kemarinnya. Pokoknya hari ini. Nah, ini. Nah, sekarang lanjut ke studi kasus yang kedua ya. Studi kasus kedua ini kasusnya Ibu Citra Melati. Bekerja menjabat sebagai asisten manajer accounting dengan penghasilan yang diperoleh sebesar Rp5.750.000. Tetap ini Ibu Citra Melati bekerjanya di CV Mintal Mintul. Lalu tunjangan yang diperoleh Ibu Citra adalah sebesar Rp270.000 tunjangan jabatannya yang diperoleh Ibu Citra Melati. Lanjut ke tunjangan makanan, itu dikasih Rp100.000 serta tunjangan kesehatan sebesar Rp50.000. Ibu Citra setiap bulannya mendapat premi kematian sebesar 1,1% dan premi jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,2% dari gaji Ibu Citra. Nah, Ibu Citra belum menikah, namun menanggung ibu kandung. Berarti Ibu Citra ini masih bujang ya, bujang. Ingat, masih bujang. Nah, setiap bulan penghasilan Ibu Citra dipotong untuk membayarkan iuran pensiun sebesar 1,7% dan iuran tunjangan hari tua sebesar 1,9%. Ibu Citra memiliki NPWP dengan nomor 04111211143900. Nah, kalau udah bisa ngerjakan yang tadi, yang pertama, pasti yang kedua ini akan lebih mudah. Nah, tetap jangan lupa diisi NPWP pemotongnya, ini diisi nomornya ya. Lalu nama pemotong. Nah, nama pemotong ini CV-nya. Tadi kan CV-nya Mintal Mintul. Nah, ini juga NPWP-nya juga jangan lupa diisi. Nomor induk keluarga jangan lupa juga diisi. Nah, nama pengisinya tadi kan studi kasusnya kan Bu Citra Melati. Alamatnya saya kasih contoh Semolowaru 30A. Nah, terus status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Nah, Ibu Citra tadi kan punya tanggungan ya, ibu kandung 1, ikut Ibu Citra. Diingat-ingat Ibu Citra masih bujang. Nah, jenis kelamin jangan lupa diisi perempuan. Nah, jangan nggak diisi, otomatis nanti jenis kelaminnya tidak diketahui. Nah, lalu lanjut yang ke B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Ingat ya, kode objek pajak. Kalau 01 itu pegawai swasta, kalau 02 itu pegawai negeri. Ya. Nah, dari studi kasus tersebut, tadi kan gaji Ibu Citra Melati itu kan Rp5.750.000, masukkan ke sini, dimasukkan ke gaji. Sini ya, jangan lupa ya kolom nomor 1. Nah, lalu Ibu Citra sendiri mendapatkan tunjangan jabatan ya, dimasukkan di sini di tunjangan PPh sebesar Rp270.000. Lanjut, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Bu Citra juga mendapatkan kan tadi, yaitu tunjangan makan
serta tunjangan kesehatan. Tunjangan makannya sebesar Rp100.000, tunjangan kesehatannya sebesar Rp50.000. Nah, di total ditulis di sini masuk tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya Rp150.000. Nah, honorarium dan imbalan lain sejenisnya tidak dijelaskan di studi kasus, jadi dikosongin nggak apa-apa. Lanjut ke premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Nah, ini sama kan kayak tadi. Ibu Citra dikenakan premi sebesar 1,1% bagi premi kematian ya, dan 1,2% untuk premi jaminan kecelakaan kerja. Nah, untuk menghitungnya sama kayak tadi. Rp5.750.000 dikalikan 1,1%, hasilnya Rp63.250 untuk premi kematian. Nah, lanjut ke premi jaminan kecelakaan kerja. Sama kayak tadi, Rp5.750.000 dikalikan 1,2%. Jadinya 69.000. Nah, 69.000 ini untuk premi jaminan kecelakaan kerja. Lalu di total dari premi kematian ini dengan premi jaminan kecelakaan kerja, hasilnya Rp132.250. Lalu dimasukkan ke premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Taruh sini. Nah, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Nah, ini tidak perlu diisi karena di studi kasus tidak dijelaskan. Ini kenikmatan lainnya ya, bukan kenikmatan yang hakiki lainnya ya. Jangan salah paham. Lalu lanjut ke tantiem bonus gratifikasi dan jasa produksi dan THR. Nah, di studi kasus tidak dijelaskan. Bu Citra ini dapat THR berapa nggak dijelaskan, jadi nggak apa-apa dikosongin. Nah, jangan lupa ingat ya, dari gaji pensiunan atau THT ini ya, ditambah tunjangan PPh, ditambah lagi dengan tunjangan lainnya, ditambah dengan premi asuransi. Nah, hasilnya ini jumlah penghasilan bruto yaitu Rp6.302.250. Lanjut ke pengurangan. Nah, ke pengurangan sama kayak tadi ya. Ingat, sama kayak tadi. Nah, jumlah penghasilan bruto Rp6.302.250 ini dikalikan 5%. Sama kan kayak kasusnya Pak Ervan Sutejo tadi. Nah, hasilnya Rp315.113. Lanjut ke iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Nah, bagaimana menghitungnya ini? Ingat, tadi diketahui kalau iuran pensiun Ibu Citra Melati dikenakan sebesar 1,7%. Dan Ibu Citra juga dikenakan iuran tunjangan hari tua sebesar 1,9%. Tetap dihitung kayak soal sebelumnya atau studi kasus sebelumnya. Nah, jadi 5.750.000 dikalikan 1,7%. Nah, 1,7% ini apa? Iuran pensiun. Nah, iuran pensiunnya Bu Citra. Hasilnya Rp97.750. Lalu, Bu Citra kan juga kena iuran tunjangan hari tua.
Nah, sebesar 1,1% sama Rp5.750.000 dikalikan 1,9%. Hasilnya Rp109.250. Nah, terus di total Rp97.750.050 ditambah Rp109.250 hasilnya Rp207.000 dimasukkan ke iuran pensiun atau iuran THT di sini. Jangan lupa dimasukkan. Nanti kalau ngitung kayak gini lupa dimasukkan, bahaya waktu pelaporan pajaknya. Nah, lalu jumlah pengurangan. Nah, jangan lupa ini dijumlah untuk mengisi kolom jumlah pengurangan. Rp315.113 ditambah Rp207.000 hasilnya Rp522.113. Nah, lanjut ke perhitungan PPh pasal 21. Nah, bagaimana mengisi jumlah penghasilan itu? Yuk, bagaimana yuk? Tadi kan udah dijelaskan kan? Masa lupa? Nah, caranya jumlah penghasilan bruto ya, ingat jumlah penghasilan bruto Rp6.302.250 ini ya, dikurangin dengan mana ini jumlah pengurangan tadi Rp522.113. Ingat ya, ini dikurangin ini hasilnya Rp5.780.138. Nah, terisi akhirnya jumlah penghasilan itu. Jangan sampai lupa. Nah, penghasilan itu masa pajak sebelumnya tidak dijelaskan di studi kasus, jadi dikosongin saja, tidak apa-apa. Lalu ke jumlah penghasilan itu untuk perhitungan PPh pasal 21. Ini setahun ya. Setahun, ingat setahun. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu ini tadi jumlah penghasilan neto Rp5.780.138 ini ya dikalikan 12. 1 tahun masih ingat 12 bulan kan? Nah, hasilnya ini Rp69.361.650. Lanjut ke kolom penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, diingat-ingat PTKP ya, diingat-ingat. Caranya ngitungnya yaitu Rp5.400.000 ditambah 4,5 juta. Nah, kenapa kok 4,5 juta? Kok enggak kayak tadi, kayak kasusnya Pak Ervan Sutejo? Nah, karena kan ini tanggungannya cuma 1. Nah, 1 dikalikan 4,5 juta ya tetap 4,5 juta. Baru kalau beda lagi ke kasusnya Pak Ervan tadi 3 tanggungannya. 3 itu banyak loh. 3/1. Ya bersyukur Ibu Citra Melati ini masih bujang lah. Jadi tanggungannya tidak banyak. Nah, Rp5.400.000 ditambah 4,5 juta. Kok Rp5.400.000? 54 juta ditambah 4,5 juta. Ralat ya tadi ya, 54 juta. Hasilnya
Rp5.500.000. Lanjut ke penghasilan kena pajak setahun. Di setahun kan ya, jangan lupa. Caranya itu ya ini tadi 69.391.650 rupiah diapakan, ayo dikurangin, ingat dikurangin 69.361.650 rupiah dikurangi 58.500.000 rupiah menjadi 10.861.650 rupiah. Lalu lanjut ke PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Dihitung tadi gimana? Ya ini tadi hasilnya ini ya. Hasil penghasilan kena pajak setahun ini dikalikan 5%. Nah kan kena pajak 5%. Hasilnya 543.083 rupiah. Dikalikan 5%, jangan lupa. Lalu lanjut ke PPh pasal 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya. Tidak dijelaskan di studi kasus, berarti tidak apa-apa dikosongin. Nah ini turun 543.083 rupiah, ini turun ke sini ke PPh pasal 21 terutang. Nah ke sini ya. Lalu menghitung PPh pasal 21 dan PPh pasal 28 yang telah dipotong dan dilunas. Nah caranya ingat caranya, masih ingat nggak? Ayo. Nah caranya yaitu ini 543.083 rupiah ya dibagi 12. Kan ini disetahunkan. Ini disetahunkan ya, jangan lupa ini disetahunkan. 1 tahun 12 bulan ini. Jadinya Rp45.257. Jangan lupa juga, ayo identitas pemotong diisi, NPWP-nya nomornya berapa. Namanya tetap, studi kasusnya kan tetap CV Mintal Mintul. Bukan kental gentul ya, Mintal Mintul. CV Mintal Mintul. Tanggal pengisiannya, tanda tangannya, jangan lupa tanggal hari ini, jangan kemarin atau jangan besok.